Sehingga nanti tatkala kita membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ibarat-ibarat bahasa Arab, insya Allah kita sudah tahu mana yang sini kebun surgan berguru ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'il ulumi wal hikam. Allahumma sholli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur hafaz ayat nahdlatul watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayatul talibat, pada hari ini kita kembali akan mengkaji ilmu bahasa Arab. Kami berharap kita semua mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Di saat seperti ini kita diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, di balik wabah ini adalah diberikan waktu yang sangat luang. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingat sabda Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri kebaikan ketinggian Islam seorang adalah dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, la taksal, jangan malas. Ingat ungkapan nasihat Imam Hanafi kepada muridnya Abu Yusuf, apa katanya? Wal kaslu syu'mun wa atatun azimatun. Kemalasan adalah sumber kehancuran, luputan hancuran yang besar. Jadi kita tidak boleh malas-malas, walaupun sekarang memang keadaan sangat memungkinkan kita untuk bermalas-malasan, tapi sebagai generasi Islam tidak boleh seperti itu. Waktu kita harus memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Apapun yang bisa kita lakukan yang memberi manfaat pada kita, mari kita sama-sama lakukan. Baik, ayuhatullah wa talibat, nahnu sanastamirru al-an bahsana fi ilmin nahwi wa ta'alamna fi liqa'il madi al-kalam. Al-an sanastamirru fi bahthi aqsamil kalam. Nahnu nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa tabaraka wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Ayatul talibat, qad bahadna qad ta'allamna fi liqa'il madi ma huwal kalam. Al-an sanabahathu aqsamuhu wa aqsamul kalam. Wa aqsamuhu thalathatun. Pembagian kalam ada 3, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, huruf, ja'al makna, yang mengandung arti. Jadi bagi pembelajar bahasa Arab, tiga istilah isim, fi'il, huruf menjadi suatu kewajiban yang mau tidak mau harus dikenal, harus dipahami. Karena ini adalah dasar kita belajar bahasa Arab. Jadi kalam yang kita bahas kemarin itu terdiri dari 3 komponen bagian, akan selalu itu, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Mahwal ismu. Sekarang apa itu isim? Dalam kitab Muhtasar Jiddan, yaitu Syarah Dahlan, situ dijelaskan al-ismu huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam tuqtaron
bizamanin wad'an. Jadi isim itu adalah kalimat. Kata ingat sebelum saya lanjutkan, kita harus pahami istilah di dalam bahasa Arab dan istilah bahasa Indonesia sedikit berbeda. Yang saya maksud di sini adalah kata kalimah. Kalimat dalam bahasa Indonesia sebagaimana kita ketahui adalah terdiri dari susunan kata-kata, lebih dari satu kata. Sementara dalam bahasa Arab, kalimatun itu adalah satu kata. Kalimatun. Nanti kalau banyak kata, kalimatun. Kalau sudah menjadi susunan kata-kata yang mengandung arti, itu kalam. Itu jumlah nanti istilah-istilah lain. Jadi sekali lagi supaya kalian bisa pahami, antum bisa pahami istilah kalimah dengan kalam. Itu dalam bahasa Arab. Kalimah itu kata dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia kalimah kan artinya susunan kata-kata. Jadi al-ismu huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'ah. Jadi artinya adalah isim itu adalah kata yang mempunyai arti pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Apa maksudnya tidak mempunyai arti pada dirinya sendiri? Dengan satu kata itu dia sudah punya arti tanpa harus ada kata sebelumnya atau kata sesudahnya. Nanti kita akan bandingkan dengan huruf. Ya. Jadi itu isim itu adalah satu kata, satu kalimat yang mempunyai arti pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu yang tiga. Itu yang berkaitan dengan waktu maksudnya sudah, sekarang, atau akan datang. Sehingga banyak yang mendefinisikan singkat isim itu kata benda karena tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian al-fi'lu, fi'il. Yang bagian yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu dalam kitab yang sama di Syarah Dahlan dijelaskan bahwa al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'ah. Fi'il adalah suatu kalimat atau satu kata yang mempunyai arti pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan salah satu waktu yang tiga, berkaitan dengan waktu. Sehingga banyak mendefinisikan dengan kata kerja, karena kalau bekerja sudah, sedang, atau akan datang. Dan dia mempunyai arti pada diri sendiri sebagaimana isim. Jadi persamaan isim dengan fi'il adalah sama-sama mempunyai arti pada dirinya sendiri. Cuman bedanya isim tidak berkaitan dengan waktu, fi'il berkaitan dengan waktu. Apa yang dimaksud dengan berkaitan waktu tadi? Kalau misalnya sudah, sedang, atau akan. Misalnya kalau makan, sudah makan, sedang makan, akan makan. Sementara misalnya kata benda, misalnya kursi kan tidak ada, telah kursi, sedang kursi tidak ada. Jadi sehingga banyak yang menerjemahkan memang yang mendefinisikan isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Kemudian huruf. Huruf yang menjadi bagian kalam di sini adalah harfun ja'al ma'na, huruf yang mempunyai arti. Karena nanti huruf itu ada yang mempunyai arti dan ada yang mabani namanya. Nah, sementara apa itu huruf? Huruf adalah al-harfu huwa kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Huruf adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang mempunyai arti dengan adanya yang lain. Jadi dia tergantung dengan kata sesudahnya. Ada kata yang harus ada setelahnya misalnya, sehingga dia punya makna. Tidak punya makna, tidak berfaedah dia kalau nggak ada yang lain. Sehingga tapi dia punya makna, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia itu sering juga dikatakan kata penghubung seperti di, dari, ke. Itu kalau bahasa Indonesia kata dia kata penghubung, tapi dalam bahasa Arab itu adalah huruf karena dia nggak punya makna pada dirinya sendiri. Harus misalnya dari mana, ke mana, di mana. Nah seperti itu. Jadi seperti kata penghubung dalam bahasa Indonesia itu di, ke, dari, itu dalam bahasa Arab namanya huruf. Tapi nanti huruf huruf yang punya makna, sehingga
Di dalam kitab yang sama juga dijelaskan bahwa ada huruf, memang di dalam beberapa kitab dijelaskan ada huruf dibagi menjadi dua. Huruf dibagi menjadi dua, yaitu huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani adalah huruf yang punya makna, seperti huruf jar, seperti min, ila, nanti kita akan bahas. Dan huruf yang kedua huruf mabani, huruf yang tidak punya makna tapi dipakai untuk membentuk kata. Mabani seperti huruf-huruf hijaiyah, al-alifu, wal-ba'u, wat-ta'u sampai ya. Huruf-huruf hijaiyah itu namanya huruf mabani karena dia dipakai untuk membuat huruf. Dia tidak punya makna. Sementara kalau sudah punya makna itu namanya huruf ma'ani. Nah, yang menjadi bagian dari kalam adalah harfun ja'ali makna. Nah, itu. Jadi itulah gambaran isim fi'il huruf. Dalam bahasa Indonesia banyak yang mendefinisikannya seperti itu, yaitu isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata penghubung. Nah, tapi nanti akan lebih jelas apakah itu definisi singkat itu bisa menjadi rujukan. Kita lihat pada pembahasan berikut ini, yaitu tentang bagaimana kita mengenal 3 bagian dari kalam ini. Yang pertama adalah kita akan bahas isim. Dan saya berharap pada pertemuan kita ini, pada pembahasan kali ini kita bisa betul-betul mengenal isim, insya Allah. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khabdi. Dalam kitab Matnul Jurumiyah ini kita diberikan oleh Imam As-Sunhaji 4 cara menandai, mengetahui isim. Fal ismu, maka isim itu adalah yu'rafu, diketahui, dikenal, bil khabdi, pertama dengan khafat, berbaris bawah atau keadaannya khafat, wat tanwin, ada tanwin, wa dukhulil alif wal lam, ada alif lam, wa hurufil khabdi, ada huruf jar, masuki oleh huruf jar, huruf yang membaris bawahkan. Jadi itu ada 4 tanda isim yang terdapat dalam kitab ini. Saya ulangi. Yang pertama adalah khabdi, khafat, berbaris bawah atau keadaannya khafat. Tanwin, ada tanwin, kemudian masuknya huruf alif lam, dan masuknya huruf jar. Itu menjadi tanda khusus ya, al-khasais, bahasa sekarang itu, karakteristik tanda dari isim. Tadi tanda keempat adalah masuknya huruf jar. Nah, dalam kitab ini dilanjutkan. Mana itu huruf jar? Wahya, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lam. Di sini ada 9. Pertama min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Saya ulangi. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Jadi ada 9 dalam kitab ini. Jelaskan huruf jar itu sendiri disebut huruf jar. Kenapa disebut huruf jar? Karena fungsinya dia selalu akan menjarkan isim, dia akan selalu membaris bawahkan isim kapan dia masuk pada isim. Kemudian di sini juga dalam kitab bab kalam ini ditambah dengan huruf qasam. Huruf qasam. Huruful wahwa huruful qasami. Huruf yang khusus dipakai untuk bersumpah. Kenapa dia masuk di dalam sini? Karena dia huruf qasam ini juga sama fungsinya dengan huruf jar. Dia membaris bawahkan kata isim setelahnya. Dalam Al-Quran banyak. Wal fajri, wal asri. Itu semua berbaris bawah. Kenapa? Karena di situ diawali oleh waw qasam. Jadi di situ ada huruful qasami wahya, al waw, wal ba'u, wat ta'u. Ada 3 huruf qasam yang dipakai bersumpah. Waw, ba,
Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan demi. Kalau nyumpah, bersumpah kan demi kau, demi, ya, demi Allah. Misalnya kalau wow. Jadi perlu juga kalian pahami penyebutan huruf itu kalau dia terdiri dari dua atau lebih, maka sebut bacaannya. Misalnya fi namanya, huruf fi. Nah, min, ila, an, ala, fi, ruba, itu dia dua huruf, maka kalau kita i'rab nanti kita sebut namanya. Sementara kalau satu huruf alba, nanti pada penggunaannya dia tidak bilang alba tapi bi. Begitu juga alka, pada penggunaannya dia tidak bilang alka, ka. Kemudian begitu juga dan lam, pada penggunaannya dia tidak bilang alam tapi li. Begitu juga dengan huruf-huruf qasam ini, al-waw, al-ba'ata. Dia tidak bilang al-waw, al-ba'ata, tetapi dia bilang wa, wallahi, tallahi, billahi. Nah, sehingga karena dia satu huruf disebut nama hurufnya sesuai dengan sebutan hurufnya di huruf hijaiyah. Gitu? Nah, itu huruf jar dan huruf qasam. Nah, huruf jar itu kenapa disebut huruf jar? Karena dia berfungsi menjerkan. Kalau santri Jawa mengatakan menjerkan, membarisbawahkan akhir kalimat isim. Sedangkan huruf qasam ciri khasnya adalah dia digunakan untuk bersumpah. Jadi kita sudah paparkan bagaimana cara kita menandai isim. Ada 4. Khotak berbaris bawah, tanwin, ujungnya tanwin, kemudian masuknya alif lam dan masuknya huruf jar. Jadi 2 di awal, 2 di ujung. Baiklah, untuk mendekatkan kepada kepahaman kita pahmi sanak tubuh sabur. Baiklah, kita akan mencoba meneliti isim yang terdapat pada surat Al-Fatihah ayat pertama dan ayat kedua. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita perhatikan pada ayat pertama surat Al-Fatihah yang merupakan terkenal dengan basmalah. Di sini terdapat bismi, lafzul jalalah, Allahi, bismillahi, ar-rahmani dan ar-rahim. Yang pertama bismi. Pertanyaannya, isim apa tidak? Kita bisa langsung mengatakan dia isim. Kenapa? Dia sudah mempunyai tanda yang tadi kita bahas. Apa tanda pertama yang tadi? Khofat, berbaris bawah. Jadi khofat itu artinya berbaris bawah, tapi tidak selamanya kasrah. Nanti kita akan lebih paham pada pembahasan babul i'rab. Jadi khofat itu bisa kita bilang baris bawah, tapi tidak selamanya kasrah. Ingat, kalimat saya yang mengatakan baris bawah bukan artinya selalu kasrah. Khofat itu keadaannya berbaris bawah, salah satu tandanya adalah kasrah. Bismi. Nanti kalian akan lebih paham setelah kita membahas bab-bab berikutnya. Jadi tanda pertama yang kita dapat dari tanda isim adalah khofat, berbaris bawah. Apakah ada tanda yang lain di kata ismi ini bahwa dia sebagai isim? Iya, tandanya adalah masuknya huruf jar. Ini dia huruf jar. Al-ba'u. Jadi kalau ditanya mana huruf jarnya, jangan bilang di. Itu yang saya maksud tadi. Mana huruf jarnya, jangan bilang di. Tapi dijawab al-ba'u. Kenapa? Karena dia satu huruf ini bi. Jadi misalnya nanti kalau di i'rab ismi ini dia majrurun bil ba. Dia berbaris bawah dengan huruf jar ba. Nah, jadi tadi sudah saya bilang juga, kita sudah bahas juga bahwa huruf jar ini berfungsi membaris bawahkan isim. Jadi aslinya ini sebenarnya
bi ismin, ada ism, ada alzah yang dibuang. Nah, nanti pembahasan itu di bab yang lebih tinggi. Kenapa dibuang, kenapa nanti ya, panjang nanti. Ya, jadi ini kita sedang membahas isim dulu. Kita harus ya, berarti kata ismi ini adalah isim. Kalimah ismi adalah isim. Dari mana kita tahu? Dia khofat dan dia dimasuki huruf jar. Bagaimana dengan lafzul jalalah? Jadi ingat dalam belajar nahwu sorof, tatkala kita ketemu lafaz Allah, jangan kita bilang langsung Allah, ropa, langsung tak boleh. Sul ada boleh sih, tapi sul ada, ya. Jadi kita harus bilang lafzul jalal, lafaz yang maha tinggi. Jadi lafaz Allah kita sebut dengan lafzul jalal. Jadi lafzul jalalah di sini isim atau fi'il. Kalau ditanya begitu maka tentunya kita menjawab ya isim. Apa tandanya? Khofat kembali garis bawah, apalagi alif lam. Jadi ini ada nakirahnya, ada asalnya. Nanti sekali lagi bahasannya akan kita bahas di bab yang lebih tinggi. Jadi pada lafaz Allah ini ada dua tandanya, ya, yaitu khofat dan alif lam. Ini melibatkan dia. Nanti kita bahas, ya. Kemudian berikutnya Ar-Rahmani. Isim juga, karena di situ ada khofat, ada alif lam. Ar-Rahimi begitu juga, ada khofat, dia berbaris bawah, dia ada alif lam. Jadi tidak perlu ragu, ini sudah isim. Walaupun kita tidak tahu itu artinya benda atau kerja, yang penting sudah ada di situ tandanya. Jadi tidak selamanya definisi yang mengatakan isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja itu tidak selamanya bisa benar. Kenapa? Karena nanti ada bentuk kata yang isim tapi artinya kata kerja. Nah, nanti di sorof itu di masdar misalnya, bahkan termasuk juga di bab nahwu nanti, bahwa ada isim yang artinya seperti kata kerja, sehingga tidak selamanya bisa benar isim itu kata benda, tapi tidak salah juga, ya. Tapi yang paling penting ciri-ciri dari lafaznya yang kita pahami, bahwa isim tandanya khofat, maksudnya alif lam, kemudian ada di huruf jar. Nah, udah tanwin belum ada contohnya di sini, nanti dulu kita bahas dulu apa supaya kita dapat barokah dari firman Allah. Alhamdu, isim atau fi'il? Ya, tentunya isim. Kenapa? Karena di situ diawali oleh alif dan lam. Jadi kalau ada kata atau kalimah bahasa Arab yang diawali alif lam, tidak perlu ragu-ragu, dia adalah isim. Karena fi'il tidak mungkin masuk alif lam. Nah, kemudian berikutnya lillahi. Lafzul jalalah dimasuki oleh lam. Nah, ini dia huruf jar juga. Al-lam, li. Hanya kalau kita bilang apa huruf jarnya? Al-lam, bukan bilang li, tapi al-lam. Kemudian di sini dia berbaris bawah karena masuknya huruf jar. Nah, inilah menjadi tanda bahwa lillahi ini adalah isim. Rabbi, kalau kalian sudah paham, al-alami, alif lam, dia isim. Jadi alhamdulillah Rabbi al-alamin adalah contoh kalimah isim. Kita akan menambah satu contoh. Fil masjidi imam. Sekarang al masjidi, isim atau fi'il atau huruf. Tanpa ragu, kalau kita sudah paham kita bahas tadi, al masjidi adalah isim. Dia mempunyai tanda 3 di sini. Pertama adalah khofat atau berbaris bawah, kemudian ada alif lam, ada huruf jar yang masuk. Kemudian kita periksa kalimat kedua atau kata kedua, imamun. Apakah isim atau fi'il atau huruf? Nah, jadi tanda isim ada di sini yaitu tanwin, imamun. Di kapan kita ketemu sebuah kalimat atau sebuah kata dalam bahasa Arab ada tanwin di ujungnya, kita tidak ragu-ragu mengatakan dia isim. Jadi pada contoh-contoh yang sudah dikemukakan di sini sudah jelas. Insya Allah kita sudah bisa membedakan isim dengan kata-kata berikutnya nanti. Sehingga
sehingga nanti tatkala kita membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ibarat-ibarat bahasa Arab, insya Allah kita sudah tahu mana yang isim dan mana yang tidak. Kita bisa membedakan antara yang isim dengan yang bukan isim. Baiklah, alhamdulillah talibat, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang kalian pahami, kalian bisa ajarkan. Ingat, kita ini diawali oleh ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Nah, mudah-mudahan itu tandanya ilmu barokah adalah tatkala bisa dimanfaatkan, bisa membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu kita walaupun sedikit. Ilmu itu penting memang banyak, tetapi yang terpenting adalah memanfaatkannya, barokahnya. Jadi apapun yang kita tahu, mari kita amalkan. Jadi ilmu itu nampak dari pengamalannya. Kita tahu bagaimana ketinggian arti sholat tahajud, kita mampu mengamalkan, itulah ilmu namanya. Ya, kita tahu keutamaan sholat duha, kita amalkan, itu namanya ilmu. Tapi cuman kalau kita tidak tahu kemudian kita tidak amalkan, ilmu lagau, ilmunya nggak bermanfaat, nauzubillah. Nah, demikian apa yang saya kita bahas pada kesempatan kali ini. Ingat, stay at home. Alaikum antaskunu fi baitikum. Diam di rumah. Mudah-mudahan corona ini cepat pergi dan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang riang gembira. Sebentar lagi Ramadan, kita sehat walafiat, panjang umur, bisa ketemu, bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan kegembiraan, dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni istimaikum wa afu minkum wa arju minkumul afwa in kana fi kalami khata. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.